Dominan banget dari BTR dan juga EVOS mereka udah ketemu. Ini iya BTR keluar dari area bootcamp. Gue gak terlalu hafal Sunhawk banget kali ini, tapi kayaknya bergerak ke arah sebelah kanan sih. Jadi ketemu di sekitaran perbatasan antara bootcamp dan juga Paradise. So mereka set up sudah, namun dari Luxy diberikan damage yang cukup lumayan dari seorang Red Face dengan proning shoot yang sangat amat akurat. Namun ada angle yang dibagi, sebelah kanan ada Void, depan mereka ada BTR dan sebelah kiri ada Mort. Namun dari agency terbackstep oleh seorang Pinky yang melakukan flanking yang tidak terbaca, dan ini menjadi 3 versus 2. Akankah disergap dua pemain di sisi atas Pedongs? Masih belum terlalu berani, begitu dari seorang Pinky. Nampaknya emang ditugaskan untuk menjadi backstep. Jadi yang diandalkan dari Pedongs untuk memberikan coveran adalah seorang Pinky. Pinky, come on, let's do it. SG bisa mendapatkan winner chicken dinner. Iya, semoga karena pastinya ini adalah kesempatan untuk tim SG. Dengan satu pemain lagi dari HFX yang tumbang, pastinya ini akan membuat pertahanan dari HFX pincang, tambah pincang untuk saat ini. Terlihat juga dari Sinon dan juga Harvest kali ini mereka berdua udah mulai agak sedikit kewalahan ketika salah satu temannya yaitu Agency tadi terknockdown. Tetapi sampai detik ini pun Junior dan juga teman-teman sekalian SG masih belum terlalu gegabah untuk melakukan rushing ke dalam rumah yang sudah disinggahi oleh dua pemain HFX tersebut. Emang agak susah sih kalau misalnya Jersey masuk. Jadi keadaannya 2 versus 2, begitupun menabrak sisi kompon yang dimana mereka harus bertahan ataupun mendobrak di area tangga. Ini bakal menjadi sulit banget untuk mendobrak hal tersebut. Begitupun dari HFX sebenarnya setup mereka juga cukup bagus. Satu ada yang di tangga dan satu ada yang di kamar untuk membaca pergerakan dari sisi luar. Kemungkinan dari seorang Pinky yang dibaca pergerakannya. Mungkin kalau misalnya 3 versus 2 masuk ke dalam sekaligus, ini SG udah di sisi atas menang keadaan tersebut. Begitupun nggak bisa kelamaan mereka untuk melakukan team fight karena Aura pun di sekitaran sudah memantau suara tembakan-tembakan yang berada di Hatin. So ini momentum juga untuk Aura untuk mengambil celah juga. Adakah yang bisa di backstep dari area sisi atas? Begitupun dari Rosa Z mengambil sisi jembatan. Semua dua arah mata angin berarti dari sisi utara dan juga barat diambil oleh Aura. So dari HFX dan juga SG nggak bisa berlama-lama, mereka nggak bisa berleha-leha dan masih menunggu circle akan mengerucut. Kita bakalan lihat aja atau ke utara justru. Masih sedikit ke tengah-tengah untuk saat ini. Masih lah keluarnya dikit ujungnya doang ya. Iya, wajar-wajar kalau Sunhawk ke atas tadi yang seperti gue prediksi juga. Makanya ketemu antara Bigetron dan juga EVOS. Namun yang lebih bertemu lagi mereka sudah berani mendobrak pemain-pemain dari SG yang sudah ter-take down satu demi satu. Misalkan Pinky berarti dari area kejauhan dan what a nice play. Kerjasama duet antara Harvest dan juga Sinon. Masih berlanjut lagi, Pinky masih mencoba untuk nge-clutch dua pemain tersebut dan berbekal satu energy drink dan juga satu first aid, 5 bandage lumayan banget untuk dia healing lagi. Namun Pedongs nampaknya bakal diikhlaskan begitu saja. So dari Harvest dan Sinon memilih untuk men-secure elimination terhadap SG. SG, come on dude. Loh, Pinky udah mengoleksi 2 lagi. Namun ada satu stun granat aja yang dibuang dan agak sedikit rumit nampaknya dari seorang Pinky masih melooting dan mencoba di situ cooking granat. Namun ada suara step dari sebelah kanan, harus lebih berhati-hati lagi untuk memberikan jarak dan juga trap dengan granat ke arah Harvest Dona. Yap, kali ini udah mateng banget kali ini granatnya, tetapi tidak memberikan splash damage pun ke arah salah satu pemain dari tim HFX. Dan ini dia, close combat akan terjadi antara Pinky dan juga dua pemain dari tim HFX. One down, Harvest kali ini meninggalkan Sinon yang bisa memulangkan seorang Pinky SG. Lagi dan lagi mereka harus pulang menjadi tim yang pertama. But at least untuk saat ini mereka mengantongi 2 eliminasi poin. Yes, gue suka banget cara Harvest untuk buying time tadi untuk menunggu Sinon datang ke arah dari area sisi belakang. Joget dulu ya. Yes, tadi semestinya Pinky, gue nggak tahu bisa memaksakan atau enggak. Ya ini sekilas dari kacamata kita di POV spectator, semestinya agak sedikit narik mundur gitu, cari space lagi untuk mensiapkan juga gimana nanti Sinon datang di sisi belakang. Namun lihat Micro Blue, EVOS luar biasa, mereka memang bisa dibilang mendominasi circle, tapi itu cukup terlihat jelas. Dua pemain RRQ Asa dan juga Voldemort bisa aja diambil oleh Micro Blue, namun belum ada keputusan yang mereka ambil, hanya Red Face saja tadi seorang diri ke arah Bigetron Red Aliens. Masih berlanjut dari seorang Micro Blue, gue greget bom, boy, Nizar, mana bom lo itu dapat 2 pemain di balik belakang pohon. Ya ampun. Nampaknya
masih memastikan terlebih dahulu karena kayak nggak serapat itu loh posisi dari 3 pemain dari tim RRQ tadi. Karena mereka masih kular kilir seperti halnya dari tim Onyx kali ini yang kular kilir di sekitar pemain-pemain dari tim HFX untuk saat ini. Karena mereka tahu mereka bisa banget untuk memanfaatkan celah ini. Dari tadi mereka sudah mengetahui adanya war dan ini dia ternyata seorang Sinon yang dari tadi tergeletak langsung bisa aja dieliminasi menjadi 1 poin pertama untuk tim Onyx. Tetapi kita balik lagi ke EVOS dan juga RRQ and DZZ, granat yang lu tunggu-tunggu. Oh ternyata dari tadi udah mengeluarkan 1 granat duluan dari Micro Blue sendiri. 1 knockdown untuk tim RRQ, namun untuk saat ini Micro Blue akan tarik mundur terlebih dahulu karena temannya yaitu Lizer terkena tembakan yang cukup pedas dari seorang Asa. Ini yang gue senang dari pemain-pemain EVOS ketika mereka tahu ada celah yang bisa diambil tapi lebih memilih untuk membangkitkan teman-teman yang terlebih dahulu. Tapi dari EVOS Micro Blue nampaknya sudah terdeteksi oleh pemain RRQ bergerak, Voldemort dan juga Mort. Begitu ada juga follow up yang diberikan Asa dan juga Nerpeko mencari pemain-pemain tersebut, namun dari KF spotlight dari seorang Asa bahkan bisa ditumbangkan dengan cukup cepat tadi, namun masih ada Nerpeko di sisi belakang bakal menjadi follow up juga terhadap KF, tapi seperempat darahnya tersiksa. Namun refrag yang dilakukan oleh Nerpeko menyerap juga darah setengah dari KF. Oh enggak, Mort close combat, QMP luar biasa, EVOS terculik 1 pemainnya, KF. KF Esports harus tereliminasi di tangan pemain-pemain dari tim RRQ. Akankah ini akan menjadi kebangkitan dari tim RRQ ataukah NFT juga? Karena nampaknya kali ini tim NFT juga bertegur sapa dengan tim BNW. 1 pemain mereka, Key Main, kunci punya saya, harusnya sudah tereliminasi untuk saat ini dan hanya meninggalkan 3 pemain saja yang tersisa untuk tim BNW. Yes. Namun kalau kita lihat dari circle-nya, itu akan terjadi penumpukan yang cukup padat dari arah jam 1 kita Junior. Oke, jam 1 agak sulit mereka memutar karena mau ngambil sisi barat mereka harus main dari area jembatan yang dimana udah dikuasai sama Aura. Dan kalaupun Aura bisa diratain harus ketemu sama Onyx, jadi agak sedikit rumit. Jadi lebih mendingan mereka bermain slow rotation aja yang berada di jam 1 ataupun timur. Jadi bandage harus lebih diutamakan. Namun kita agak sedikit luput sama Geek. Mereka berada di sisi bawah di area ruins kalau nggak salah gue. Atau barat-barat mana gitu. Jadi tim mestinya Geek itu masih berada di top 5. Mereka bisa mendapatkan late game. Namun fight nggak bisa dihindarkan dari area Timur Circle. NFT kali ini karena BNW Barrier sudah terketahui posisinya, bahkan diberikan juga 1 kokan granat dan hampir. Tapi tidaklah cukup Dona dan yes, diberikan follow up damage. Langsung saja Boychill nampaknya yang lebih mendominasi untuk memberikan tembakan dan bahkan di secure elimination drone. Sebagai scouter mencari lagi informasi pemain-pemain BNW dan masih belum tahu letak-letak cacing tersebut berada di mana. Namun dan seorang Flux sudah membuka tembakan bahkan Rico Pinley dan Flux kalah di situ dari seorang drone luar biasa, bahkan follow up dari teman-temannya. Boychill pun bisa meratakan pemain BNW. 2 tim cukup cepat di menit belasan ini. Well, sebenarnya nggak terlalu cepat karena kita baru melihat 2 fight tersebut, tetapi ini menit 15 gitu loh. Udah di tengah-tengah banget. Karena dari tadi kita terlena oleh fight yang terjadi sebelumnya. Namun di tengah-tengah circle dari tim Bigetron, Red Alien memakan 1 persatu pemain-pemain dari tim RRQ. Ini dia, peperangan sudah mulai pecah di mana-mana. Setelah tadi kita meninggalkan area tengah dari circle atau center circle-nya, kita berpindah ke area-area dari tim Boom Esports yang akan bertemu dengan tim Void. 1 granat sudah dilontarkan namun belum berhasil untuk menghasilkan apa-apa. Crazy, nampaknya dari Sumatera Barat tuh, PRMN, Pariaman. Kemudian juga bagaimana dari Mort, belum ada pergerakan yang cukup intens juga Dona. Jadi poin sekarang, mereka yang tertinggal poin sangat banyak sekali, namun lebih disorot adalah seorang Lizer memberikan flash itu, satu momen yang bisa mendapatkan leak. Rosemary memberikan follow up, begitu Lizer masih bisa ternyata. Tapi Lizer dibalas di situ. Oh enggak, ternyata Micro Blue yang ke arah Rosemary, tapi Rosemary ke arah Lizer. Ini agak sedikit delay untuk takedown-nya, gue agak-agak sedikit bingung. Dan bosku nampaknya dari area sisi jauh akan memberikan 1 damage yang besar terhadap Micro Blue. Namun Micro Blue sedikit mengendap-endap. Menjauh dia, tidak ingin bermain beresiko karena palang depannya sudah tidak ada lagi. Red Face mengambil sisi lain, bermain di blue zone dan bisa mendapatkan dari seorang bosku. Namun ada follow up yang diberikan juga dari Hans For You, memberikan juga damage lanjutannya. Tapi spray down-nya masih belum terkena dari seorang Red Face, masih bisa berhasil bersembunyi juga, tapi Red Face masih bersembunyi dengan lutut yang ditembaki dari Hans For You. Masih berlanjut juga seperempat darah, follow up damage yang diberikan Link sebelum ada juga memberikan bantuan terhadap rekannya Hans For You yang sedikit try hard untuk mengambil nyawa dari seorang Red Face. Namun Rasengan akan diberikan dan Chidori pun dibalikan dari seorang Red Face, diberikan follow up damage
damage UMP yang sedikit lagi. Dimenangkan fight 1v1. Hans For You mendominasi. Yes, kali ini gue demen banget dari pergerakannya Hans For You. Kita lihat terkalkulasi banget, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai goals tersebut gitu kan. Dia tahu red face di sebelah sana, ke kiri, terus pergerakan yang dilakukan oleh Hans For You guna untuk bisa membuka vision dari seorang red face sendiri dan menghasilkan apa yang dia harapkan pastinya. Satu eliminasi poin tambahan untuk tim GPX untuk saat ini. Dengan begitu, pemain terakhir dari tim EVOS akan melakukan sedikit mission impossible nampaknya kalau misalnya Micro Blue ingin menghadapi pemain-pemain yang masih tersisa dari tim GPX tersebut. Nah, sekarang kita berpindah dari tempat yang tadinya menjadi center circle. Kali ini, tempat ini sudah menjadi pinggiran-pinggiran circle yang sudah dihuni oleh beberapa tim sekaligus. Ini masih bertahan sampai menit 18 dengan 14 tim dan di sini bakal dipaksa berperang semuanya. Di sekitaran bootcamp datang tamu-tamu dari pemain-pemain Bigetron Alliance. Namun gue suka banget setup yang dibangun oleh pemain-pemain Aura. Rosazi diandalkan untuk menjaga sekitaran bootcamp, dipantau di sana namun dari 3 pemain dari Aura yang lainnya berada di sekitaran Pulau Alpha, tapi mereka juga harus bersinggungan dengan tim Onyx kalau nggak salah gue. Yang paling enak sebenarnya lagi adalah tim Geek. Mereka tidak ada gangguan sama sekali di area belakang mereka dan hanya memantau apa yang ada di sekitaran bootcamp dan juga di sebelah kiri dari camp Alpha nantinya. Namun Morp bakal coba perlahan, tidak terlalu terburu-buru. Begitu dari Boom, tidak ada pergerakan yang sangat amat menekan. Semuanya setup masing-masing di balik obstacle naturalnya. Dan iya, Hexas tidak terlalu berani ngambil ke arah Rocky dan di GPBR pun sudah terlihat juga lebih berani untuk mengambil sisi high ground dan Ken diandalkan di situ untuk menjaga sisi kanan. Ternyata tidak ya untuk saat ini. Tetapi nampaknya Blue Zone pun juga sudah mulai bergerak untuk saat ini. Itu menandakan beberapa pemain dari tim yang sekarang masih tersisa juga sudah mulai melakukan pergerakan mereka. Sementara waktu ternyata kita intip dari arah Elimination Fit. Micro Blue harus termakan nyawanya di tangan Blue Zone. Tetapi kali ini Ciel akan menghadapi pemain-pemain dari tim NFT untuk saat ini. Tetapi Ciel gak bisa untuk menahan gempuran yang benar-benar datang secara bertubi-tubi ke arah dirinya. Sementara itu pemain yang lainnya dari tim GPBR bakalan langsung aja dicari oleh pemain-pemain dari tim NFT. Ramones menjadi garda terdepan frontliner untuk tim NFT. Sudah bisa melihat diberikan beberapa kali tembakan-tembakan manja dari seorang Ramones. Akan langsung aja dicari menuju ke arah bawah-bawah sana. Molotov pun juga langsung aja dilontarkan. Namun Bocil kali inilah yang menjadi frontliner untuk tim NFT. Mencoba untuk mendobrak pertahanannya dimiliki oleh GPBR. Itu kelihatan Bocil dan juga Ramones kerjasama yang apik dan juga ciamik kalau misalnya kata Junior JR. Langsung bisa menumbangkan 2 pemain sekaligus dari tim GPBR. Ya, sebegitupun itu ada momen dari seorang Boychill bisa bikin Jessica Jelly jedak-jeduk. Namun dari seorang Claymore juga diamankan dari pemain NFT yang walaupun mereka harus mengorbankan dari seorang Spavel yang diambil oleh Bigetron RA tadi. NFT perlahan mereka menunggu Blue Zone berjalan juga dan Ken bakal bermain healing di sini untuk mengamankan placement point. So, masih berlanjut juga di sini untuk beberapa detik lagi, belasan detik dari Morp dan juga Boom akan dipaksa berperang. Namun, kalau kita lihat dari area sisi minimap kanan atas, Boom yang lebih enak untuk menjaga sisi circle dan Morp agak sedikit kelimpungan. Namun, ini permainan utility sih harus benar-benar dimainkan, entah itu dari smoke granat, Fred granat ataupun stun granat untuk membutakan vision mereka dari lawan masing-masing mereka. Boom maksud gue. Iya, karena kalau misalnya kalian mereka mau ke kanan pesisir pantai itu udah ada poin kalau nggak salah ya yang coklat-coklat. Dan pastinya poin, iya, dan pastinya area itu terbuka lebar banget. Kalau misalnya mereka mau ke kiri itu masih terdapat tim BTR. Jadi pastinya baik Morph dan juga tim Boom kali ini harus berhadapan satu sama lain dan nampaknya itulah yang akan diinisiasikan oleh pemain-pemain dari tim Morph. Terlihat dari Bapak Rocky kita menjadi garda terdepan dan juga akan di follow up oleh beberapa rekan yang lainnya juga. Tapi Yami dia notice di sebelah kirinya ada pemain lain dari tim Morph, yaitu ini dia seorang Frenzy yang menggedor defense
defensive area dari pemain-pemain dari tim Morph dan juga akan di follow up atau diikuti oleh pemain-pemain yang lainnya dari tim Morph pun. Yami kali ini berhasil mendapatkan satu knockdown, tetapi ada threat knock terjadi. Tersisa the last man standing dari tim Morph kali ini bakal langsung aja dibombardir dan Morph harus tereliminasi bersama dengan tim NFT di sisi yang lainnya. Yes, TDM gameplay dimainkan dari kedua tim ini emang agak sulit tadi untuk Morph. Mereka dijepit oleh Blue Zone juga, mau nggak mau mereka harus mendobrak dan setup lebih rapi dilakukan oleh pemain Boom yang memang udah mereka defense banget masing-masing kotak-kotak kontainernya. Begitupun dari BTR mereka tidak mendapat circle kali ini, namun lihat apa yang dilakukan oleh pemain-pemain yang masih berada di safe zone. Dan juga Lynx tadi berhasil untuk menyelinap mendapatkan pemain Boom tersebut. Dan bahkan menjadi masalah untuk seorang Yami. 1, 2, 3 masih terlalu jauh nampaknya dari bom seorang Lynx. Dan belum berhasil untuk mensecure seorang Razy. So dari Bigetron mereka masih ada waktu beberapa detik lagi masuk ke dalam circle. Tapi yang enak adalah Aura Rosesi benar-benar dia menunggu momentum banget. Dan poin pun juga bisa dibilang di belakang harus standby juga ketika Aura nanti berenang 3 pemainnya dari Kemauvo. Tapi dari Bigetron dan Alliance mereka nggak bisa semena-mena begitu aja. Di sisi belakang pun juga harus mereka bersihkan, terutama dari sebelah kiri mereka. Dan yes, Luxi sudah membuka jalan. Luxi pemain yang sangat fleksibel banget. Jadi apapun bisa, close combat bisa, pemain jarak jauh bisa, menjadi support pun bisa. Luxi luar biasa sekali menjadi dominasi MVP setiap matchnya untuk Bigetron dan Alliance. Dan yes, masih berlanjut lagi dari Lynx. Masih ada healing yang dilakukan, namun lihat dia menyelinap menjadi assassin di belakang terhadap pemain Boom dan bahkan Luxi selalu memberikan inisiasi yang sangat baik, bahkan di area sisi lain pun Genpos memberikan damage yang berlipat ganda. Oh my god, dan nampaknya pemain-pemain dari tim BTR masih panas banget kali ini. Boom Esports yang menjadi victim mereka selanjutnya. 7 eliminasi poin berhasil mereka kantongi dan mereka mau lebih. Karena kali ini dari tim BTR pun juga sudah bisa melihat adanya tim Aura di depan sana pun juga Void. Ingat di belakang sana juga masih ada GPX ini. Kita bisa mau melihat kemana. Dan dengan begitu kita bisa melihat adanya Aura yang langsung tereliminasi. Karena ada Misery yang masuk atau maju ke arah Rosesi. Yes, masih berlanjut lagi nampaknya dari seorang Mesiri juga di situ untuk mencari seorang Nux Dewa United dan sudah membuka dual smoke di situ dan bakal diketahui ada suara set juga. Namun Nux menjadi cacing dan bakal menjadi kodok dan yes. Full up diberikan Misery dan yes berhasil secure dan masih menunggu juga pemain poinnya satu lagi dan ini bakal menjadi momok mendapatkan winner chicken dinner bagi Bigetron RA dan yes. Angin segar untuk menunggu Ucup healing sampai 12 kali lagi. Oke, kita tunggu aja 12 kali lagi healing dari Ucup. Dan pastinya ini tidak terpantau posisinya dari Ucup sendiri karena berada di luar sana. Dan harusnya Ucup udah tahu sih, udah di kayak mungkin ya dikasih sedikit informasi dari rekan-rekannya. Oke, nampaknya ini udah aman. Dan dengan begitu dari tim Dewa bisa mendapatkan posisi kedua untuk di game pertama kita kali ini. Well, klasik Sunhawk lah ya, agak-agak sedikit anti-climatic, anti-klimaks untuk bisa mendapatkan winner chicken dinnernya. Tetapi pasti ya yang bisa kita pastikan tim BTR atau Bigetron Red Alien akan mendapatkan winner chicken dinner mereka untuk saat ini. Dan nampaknya tim BTR cukup panas ya, kayak mereka mungkin di hari pertama kemarin melihat gila, ini rekor kita dipecahin secara langsung oleh GPX. Dan nampaknya mereka nggak mau untuk memberikan rekor tersebut ke tangan GPX. Dan mungkin untuk hari ini tim BTR mau 4 kali WWCD juga kali ya. Ya begitu memang tadi faktor circle juga sih. Bisa dibilang memang tadi ke arah EVOS sih, ke arah Paradise. Namun circle agak sedikit ngebanting tadi sekitaran circle 3 atau 4 gue lupa, ngebanting ke sebelah kiri. 4. Circle keempat ya? Kayaknya. Iya, kalau nggak salah. Soalnya 3 masih di tengah-tengah. Oke. Tapi setup yang dibangun sih sebenarnya bagus ke EVOS tadi. Bagaimana posisi dari seorang Red Face, bagaimana posisi KF, Microbul dan juga Laizak. Mereka bagi arah untuk setidaknya 1 demi 1 diambil. Namun ada damage yang diberikan dari seorang Ucup dan selesai. Tidak mengenai pemain Bigetron RA dan winner chicken dinner digenggam oleh Bigetron Red Alliance. Wow, luar biasa sekali dengan total berapa eliminasi poin? 11 ya? Iya, 11. Yes. 5, 3, 2, 10 sampai 1, 11. 11 Okay. eliminasi poin berhasil dikantongi oleh tim BTR. Winner chicken dinner eliminasi poin